Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita lagi di Trenggalek, di desanya Mbak Abigail. Oh, iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh Senawi. Ini disediakan makanan Makanan besok dulu. Makanan khas lebaran. Khas lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah memiliki kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Purba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya ini akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah. Malam pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2023. Setiap pukul 7 sampai 8 malam, Bapak Ibu dapat menghadirinya di gereja. Ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Elias Supriyanto. Malam teman-teman, datang yuk ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Henry atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang pagi-pagi hari ini kita boleh datang untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan untuk
kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Apapun juga yang kami alami, semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh terus berkarya, terus melayani, untuk kami boleh terus hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami memulai segala sesuatunya Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sebab Tuhan Engkau yang sudah ditinggikan, Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan
kami Roh Kudus. Hadirlah dalam kemuliaan-Mu di tempat ini. Penuhi kami Roh Kudus. Kami menanti-nantikan Shalarabalarabalarabasati sekarang ini dengan api Roh-Mu datanglah, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami ini rindu kami, memenuhi kami, melawan kami, menjamah kami. Nyatakan alaramasi, alaramalamasih, syalaramalamu. Syalaramalaramalamu, syalaramalamasih. Saat nama Yesus ditinggikan, saat yang datang dalam kuasa Roh Kudus, Jama memberikan kuasa, memberikan urapan, menyegarkan jiwa yang dahaga, memulihkan hati yang terluka. Kirabasyik ini alaramu, dalaramaya Dalamasi kini alaramase, kirabasyata karabarabalarababa takata karabasi kini alaramalaramase, dalarabalaramasiata karabalarabalarabalarabasate, orialarabalaramasiata karabalarabalarabalarabalarabasate. Kirabarabarabalarabayarabasyekidalarabalarabalarabasate. Kilarabalarabayarabasikidiyalarabassate. Haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari panggil nama pribadi yang kuasa. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh
dengan lembut. Menyembahlah dalam roh. Ora-bara-bara-bara-bara-bash. Idialara-b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 ash. Syalara-b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 ash. Yalara-b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 ash. Idialara-bara-bara-bara-bara-bara-bash. Nikmati lawatan Roh Kudus. Nikmati jamahan Roh Kudus yang sanggup. Yang sanggup. Dia pribadi yang tidak punya keterbatasan. Kuasanya tidak terbatas. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Engkaulah penolong kami dan penghibur kami, Roh Kudus. Kami datang Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kurabasyatakarabas. Sungguh-sungguh nama yang indah. Dalamku Shalaramu Mari yang butuh kuasa daripada Roh Kudus, angkat tanganmu dan mulai katakan, Roh
Mari ambil 1-2 menit, mulai menyembah Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus dan rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia pribadi yang sanggup mengubahkan hidupmu. Dia pribadi yang sanggup menjamah dan memulihkan hidupmu. Selama ada pertobatan, selama ada kebenaran dalam hidupmu, maka Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Mulai menyembah Dia, mulai menyembah Dia. Kupata garaba shikita garaba rabara garabata garabala rabala 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 Syata garala rabala 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 Syala rabala 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 rabas Shikida garabala rabala 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 ya rabala 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 Kuriala rabala rabas sikini tagarabala rabas shanala rabala 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 shala rabala 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 rabas sikini rabala rabala kita ngana garabas sikini garabala rabala rabala ya sikini ala wala buriat sikini garabala rabala 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 Shikini na la 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 ya la shikini ya la 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 bas. Ina la 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 bas. Pakata la 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 bas. Di saat sesuatunya mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kirabasyata karala ramala 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 ramala. Ina la 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 ya ramala ramas. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Kristus Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan kita dahsyat dan hidup, berkuasa selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, shalom. Percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan dan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan, Yesus kita ajaib dan berkuasa. Yesus ajaib dan berkuasa. Pagi hari ini biarlah kita bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja, Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, diagungkan. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Segala raja. Haleluya. Hanya Kau Raja.
Kristus dimuliakan sebagai Raja segala Raja. Haleluya. Bapaknya yang percaya bahwa Roh Allah itu memberikan kita kekuatan yang baru. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, mari kita maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengharapannya telah dicurahkan, mujizat-mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Kita percaya hidup ini adalah peperangan, tapi bersama dengan Tuhan kita melalui semuanya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Berapa banyak yang percaya kita semua dipilih untuk berperang dan memenangkan peperangan itu? Saya tidak dengar suaranya. Berapa banyak yang percaya? Katakan saya siap. Haleluya. Yang mau menerima pengurapan yang baru katakan, pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun, yang mau terima kuasa mujizat juga, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan.
Haleluya. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk kita bisa menabur. Ada 2 persembahan, yang pertama untuk persembahan kolekte dan amplop yang kedua untuk persembahan diakonia. Baik, kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Kau telah hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biarlah Kau yang memberkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk berbesar kerajaan-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberikan persembahan kami ini dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan firman Tuhan. Jantunglah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di sini mengucap syukur. Karena Engkau telah menjamah kami. Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Biarlah melalui pengurapan itu Tuhan, kami semua berani masuk peperangan untuk merebut bangsa-bangsa bagi Engkau. Tuhan, terima kasih. Urapi semua jemaat-Mu yang hadir dan semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga setiap saat mulut kami akan selalu memuji Engkau, membesarkan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, pengajar dan penolong yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Menikmati anggur manis, menikmati kuasa-Mu, menikmati otoritas yang Kau berikan pada kami semua. Supaya setelah ibadah ini, umat-Mu meninggalkan tempat ini, kami boleh menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau duduk diam di kaki-Mu. Urapi mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mulut ini hanya menyampaikan isi hati-Mu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami semua jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, tapi kami tidak lupa untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk waktu ini. Tidak terasa 3,5 tahun kurang lebih ya Pak. Saya tidak ada dan tidak pernah hadir di tempat ini karena wabah COVID. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini, pagi ini, kalau kami ada di tempat rumah Allah, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Dan kami semua, saya percaya, kalian semua adalah pribadi yang di-screening. Dari waktu COVID itu, kita dilindungi, kita dijamah, kita diberkati. Sehingga kami ada sampai hari ini. Itu bukan gagah perkasa kami, tapi satu anugerah, yaitu Tuhan melalui kuasa-Nya Roh Kudus yang menjamah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema pasca kebangkitan dan kenaikannya yang hari Kamis kemarin kita peringati. Tuhan janjikan sesuatu. Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan kuasa Roh Kudus.
kuasa yang kudus, kuasa yang punya power, kuasa yang akan menyertai dan membimbing setiap langkah kita ke depan. Tanpa Roh Kudus, jangan ngimpi kita bisa melalui zaman yang akan semakin sulit. Kalau kita perhatikan perkembangan zaman, begitu memukau banyak orang. Tetapi bagi kita anak Tuhan, tidak diizinkan untuk lengah. Di zaman era digital ini yang semakin luar biasa, Tuhan menghendaki kita semakin dekat dan merendahkan hati di hadirat Allah. Karena melalui penyembahan kita di dalam Tuhan, kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat yang tidak bisa dunia berikan. Mari kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-1. Tepat waktunya Tuhan kirimkan Roh Kudus bagi kita, anak-anaknya dan jemaatnya. Kisah Rasul pasal 1, kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Puji Tuhan. Selama penderitaannya, dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota, Tuhan merasakan suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena Yesus sangat berkenan pada Allah, pada hari yang ketiga, kita boleh memperingati waktu yang lalu, kebangkitan Tuhan. Maka dia mendeklarasikan dirinya bahwa ia hidup. Kalau kita mengiring dan percaya kepada Tuhan yang tetap ada di liang lahat, percuma pengiringan kita. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah lain dari yang banyak orang punya. Allah kita di dalam Yesus, dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dengan dia telah mengalahkan maut, saya sampaikan dari mimbar ini, Tuhan menggendaki kita tidak harus khawatir. Maut aja dikalahkan. Itu finish dari setiap kehidupan manusia. Tetapi maut dan sengatnya telah dikalahkan dan ada di telapak kaki Tuhan. Berarti kita semua mendapat warisan dan kuasa janji Allah, yaitu janji kemenangan. Seperti pujian tadi berkata, mari kita berperang, merebut bangsa-bangsa. Kenapa? Karena di luar sana Bapak Ibu, masih banyak mereka yang tidak tahu jalan keselamatan. Dia lari ke sana kemari. Dimanapun kita ada, kita harus memberitakan kebenaran firman Allah. Supaya apa? Supaya rencana dan kehendak Bapa. Karena Bapa berkata dan berfirman, aku mau seluruh umat manusia di muka bumi, tidak satu pun pribadi tidak kembali pada Allah. Ini tugas kita. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, mulai tanggal 19 kemarin sampai ke depan tanggal 29 selama 10 hari, kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Bagi kita yang sudah menerima, biarlah kita semakin eksis di dalam Tuhan. Supaya kita semakin bisa menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus hebat. Tetapi bagi yang belum pernah, mari mempunyai kerinduan untuk mengikuti ibadah selama 10 hari. Karena di saat kita dijamah oleh kuasa Roh Kudus, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih pemuda remaja. Saya merasakan urapan itu, wah dahsyat. Sampai hari ini saya merasakan oh kuasa Tuhan luar biasa. Selama ini saya merasakan sesuatu yang ajaib. Mari kita lihat ayatnya yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, kata Yesus, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oh, maka saya tekankan kepada yang belum menerima curahan dan urapan dari Roh Kudus. Biarlah kalian rindu. Kalian sudah dibaptis dengan air. Tetapi yang Tuhan mau untuk pembimbingan perjalanan kehidupan kita ke depan semakin luar biasa, maka kita harus diurapi dengan Roh Kudus. Kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, mari kita lihat ayat Fatsal yang ketiga. Fatsal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kita perhatikan, luar biasa. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah engkau. Ini yang harus kita nyatakan pada dunia. Orang yang lumpuh itu setiap hari diusung ke bait Allah. Duduk diam di gerbang indah. Hanya apa? Hanya menantikan sesuatu yang fana, yaitu belas kasihan dan sedekah. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau bagi kita jemaatnya, supaya kita memperoleh kuasa Roh Kudus, kuasa di dalam nama Yesus. Seperti yang Petrus ucapkan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, yaitu nama Yesus, bangkitlah engkau. Saya ingat tahun 2000, waktu Tuhan Yesus menyatakan kesembuhan dari kedua ginjal saya. Dia hanya mengatakan, bangkit anakku. Hari ini pagi ini jam 5 pagi, engkau menerima kesembuhan. Waktu itu saya merasakan satu hal yang luar biasa. Itu tidak bisa dibayar dengan sejumlah besar uang. Karena itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan harus kita miliki. Supaya apa? Mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Setelah Tuhan mau setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, kita harus berani menyatakan pada dunia bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dan keselamatan. Mari kita lihat pasal yang keempat, ayat 1 dan kedua. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Perhatikan ayat berikutnya. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Waktu itu Petrus dan Yohanes sedang menceritakan kuasa Roh Kudus. Tetapi dia dimarahi oleh para Farisi, yaitu orang-orang yang munafik. Katanya percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya jahat. Ini didapat di banyak tempat, Bapak Ibu. Saya harap kita sebagai orang percaya tidak memiliki hati seperti itu. Tetapi biarlah kita seperti Petrus dan Yohanes. Engkau tahu, hanya di dalam nama Yesus ada kebangkitan dan hidup. Karena kuasa Roh Kudus mengurapi semua jemaatnya. Sehingga Yesus yang kau salibkan.
Dia bangkit pada hari ketiga. Dan orang lumpuh yang duduk di gerbang bait Allah, yaitu pintu gerbang indah, itu pun bangkit karena nama Yesus. Itu yang harus kita miliki. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, kita tidak dikehendaki Tuhan seperti biasa-biasa saja. Tetapi yang Tuhan mau dari kita semua jemaat yang hadir, semua orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus berani menyatakan, di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Itu harus kita miliki Bapak Ibu. Yang kedua, setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, kita harus berani menyatakan bahwa pertolongan dan pemulihan akan terjadi pada pribadi yang percaya dan yang selalu mengandalkan Tuhan dan bertanya pada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ayat yang ke-1. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku, kata Daud. Dari mana datangnya pertolonganku? Ayat 2 menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Di dalam Yesus. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu. Apalagi mengingat setelah pasca COVID ini, di mana-mana saya melayani banyak gereja dan persekutuan. Sampai hari ini, banyak orang bingung. Saya bertanya, kenapa? Ya Pak, pasca COVID dagangan saya semakin menurun omsetnya. Karena situasi yang tidak menentu. Ada lagi yang berkata, keadaan saya semakin parah dan sulit untuk melakukan sesuatu karena cash flow saya berkurang. Tetapi Tuhan berkata, pertolonganmu ialah dari Tuhan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita punya suatu hubungan yang intim dengan Allah, di dalam urapan dan penyembahan kita di dalam roh, sikyata santara lamara-lamara, saya sampaikan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan tidak bisa menolong. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi seorang pengekspor mebel ke Amerika. Pasca lebaran kemarin, dia merasakan sesuatu tekanan ekonomi dalam keuangannya. Karena dia harus memberikan hadiah lebaran dalam jumlah besar untuk setiap karyawannya dan juga lain sebagainya untuk sekitarnya. Setelah pasca lebaran dia berkata, Pak, saya mengalami kesulitan keuangan di dalam keadaan yang seperti ini. Saya harus bagaimana? Dia bertanya, saya harus bagaimana? Saya sebagai hamba Tuhan harus memberikan jawaban yang positif. Datang sujud kepada Tuhan. Menurut waktu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi dijadikan hanya satu uram. Firman keluar dari mulut Allah, gunung-gunung jadi, bintang matahari bulan jadi, cakrawala jadi, lautan jadi, apalagi hanya mengenai uang dan keuanganmu. Kemarin malam dia mengirim WA. Pak, puji Tuhan. Apa yang saya rencanakan menurut waktu yang harus saya sediakan waktunya, yaitu menyediakan uangnya. Tetapi Tuhan ulur, seperti Pak Yosua ngomong, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan yang luar biasa. Tepat waktunya. Tuhan jawab. Saya ingat juga beberapa tahun yang lalu, setelah suaminya meninggal, dan dia ini sebagai istri, hanya istri rumah tangga. Ngurusi rumah tangga tidak boleh ikut dalam bisnis. Mendadak suaminya selama setahun itu kena kanker getah bening. Saya melayani dari awal sakit sampai meninggalnya. Setelah meninggal dia nangis. Pak Yosua, harus bagaimana saya?
Saya tidak mengenal pekerjaan suami saya karena selama ini saya tidak diizinkan ikut ambil bagian. Saya ngomong, kerjaan yang mana? Yaitu mengenai ekspor mebel ini. Saya panggilkan teman yang mengerti mengenai ekspor import, yang mengerti mengenai birokrasi dan keuangan dan manajemen segalanya. Hari ini Bapak Ibu, tiap 1 bulan dia bisa 2 kali mengirim furniture atau mebel itu 2 kontainer ukuran 24 feet ke Amerika. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Semua kembali ke kita Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Kalau kita mengikut Tuhan hanya santai-santai saja, tidak mau membayar seperti yang Tuhan Yesus lakukan dari Taman Getsemani sampai dia bangkit. Itu merupakan satu perjalanan yang sangat mengerikan bagi Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, hatiku rasanya mau pecah. Tetapi Yesus menjadi pribadi yang taat, yang diutus oleh Bapa. Karena ketaatan Yesus dan ketaatan kita, tidak ada barang yang mustahil yang bisa kita lewati. Kembali ke kita. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan. Yang ketiga, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, janganlah kita menjadi pribadi yang merasa lebih hebat dan lebih dibutuhkan kepada yang lain dan mulai menghakimi. Tuhan mau setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita semakin seperti Tuhan Yesus, rendah hati dan hormat pada Bapa. Kalau kita selalu rendah hati dan hormat kepada Bapa dan taat akan segala perintahnya, bagi kita, saya sampaikan, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Mari kita lihat ayatnya. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43b. Dari kata barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena, ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang Tuhan mau. Setelah kita dipenuhi kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan hebat itu, bukan kita merasa terus jalannya begini. Nah, Tuhan mau kita semua tetap rendah hati, bergandeng tangan, jemaat bersama semua jemaat dan semua pelayan, di mana kita ibadah dan ada. Biarlah kita belajar seperti Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani. Padahal kita tahu siapa Yesus, siapa kita. Tetapi Yesus menempatkan dirinya kepada posisi yang positif menurut kehendak Bapa. Dia merendahkan hati di hadapan banyak orang. Dan dia sangat mencintai mereka. Dan dia bukan untuk dilayani. Maka Yesus merendahkan hati. Dia berkata, aku jatuh belas kasihan kepada banyak orang yang tidak bisa makan. Maka terjadilah mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Itu yang dilakukan Tuhan. Biarlah kita semua mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita belajar merendahkan hati untuk tidak dilayani. Tetapi biarlah kita belajar untuk melayani. Menjadi hamba dari semuanya, bahkan yang Tuhan mau. Biarlah kita rela menjadi satu pribadi yang mendapat kerepotan dari banyak orang. 2 HP saya 24 jam non-stop tetap online. Bapak Ibu tahu, kalau itu ada konseling dari Jakarta yang pernah saya terima, dari jam setengah 12 malam sampai jam setengah pagi. Secara fisik, secara jasmani saya lelah karena saya sepanjang hari itu saya melayani. Tetapi kalau ada pribadi yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan
nangis Bapak Ibu. Saya layani Bapak ini dari Jakarta melalui handphone atau online. Dari jam setengah 12 sampai jam setengah 4. Setelah saya sampaikan banyak firman, dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan jawaban dari setiap persoalan masalah yang aku hadapi. Itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita semua bergandeng tangan, saling mendukung. Supaya gereja ini semakin luar biasa. Supaya jemaat ini semakin diberkati. Kenapa? Karena kita semua memiliki hati seperti Yesus, seperti pujian tadi. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita menerima kuasa Roh Kudus untuk gagah-gagah kehendak. Yang berikutnya, yang Tuhan mau. Mari kita lihat Mazmur 121. Mazmur 126. Biarlah kita ceritakan melalui Tuhan Yesus ada kemenangan dan pemulihan. Mari kita lihat Mazmur 126 ayat yang keempat. Tuhan memulihkan umatnya. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kita semua anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Saya percaya. Tidak terkecuali. Banyak anak Tuhan di dalam kesesakan. Banyak gereja yang mengalami banyak persoalan masalah. Karena saya melayani berbagai sinode. Dari situ kita semua hanya bisa pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Memohon pada Dia seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air itu atau sungai itu sudah kering. Yaitu keadaan finansial kita, rohani kita sudah mulai kandas. Mari kita lihat ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa? Karena kita mau merendahkan hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita mau merendahkan hati dan menantikan Tuhan, tidak menantikan atau mengharapkan dari banyak orang. Kalau kita menantikan dan mengharap pada orang, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, maka di ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita semua yang bekerja keras, melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kalian. Kalian akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya kembali ke kita. Apakah kita di dalam saat menghadapi persoalan kesulit dan apapun, kita terus ngelokro. Lokro itu apa ya? Kalau orang Jawa ngomong itu mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri, jangan ngimpi kita akan dijamah Tuhan. Tuhan mau kita bangkit seperti Yesus yang telah bangkit di antara yang mati. Kita yang penuh dengan kuasa, nyatakan kuasa Roh Kudus bahwa kalian punya kuasa yang dahsyat. Kuasa yang kudus dari Roh Kudus itu akan memberikan segala jawaban di dalam setiap persoalan. Apapun yang kita hadapi, orang yang berjalan maju dengan menangis karena sedang menabur benih, pasti kalian semua jemaat ini pulang dengan bersorak-sorai. Tidak hanya bersorak-sorai bertepuk tangan seperti waktu kita tadi memuji Allah, tetapi yang Tuhan mau sambil membawa berkas-berkasnya. Itu yang Tuhan akan nyatakan pada kita. Maka Tuhan mau. Saya himbau dari mimbar ini, kalau tadi diumumkan dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 29, 10 hari ke depan, di sini ada
ibadah pencurahan Roh Kudus selama 1 jam. Kalau yang berkesempatan, yang sudah menerima, biarlah dia menerima semakin penuh dan meluber. Itu yang Tuhan mau. Yang belum mendapatkan pencurahan Roh Kudus, biarlah kita semua ada kerinduan hati untuk menerima kuasa Roh Kudus. Karena di zaman yang semakin jahat ini, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan bisa menghadapi semua kenyataan yang ada. Dunia ini semakin rusak. Di mana-mana kejahatan, penipuan, dan semua yang jahat, semua saat ini sedang beredar. Bahkan yang terakhir, dan juga sudah berjalan beberapa waktu ini, di Amerika, melalui sinode dan juga berita di HP yang saya terima. Di Amerika saat ini, yang namanya satanik, yaitu gereja setan, tidak hanya menjangkau orang-orang dewasa, tetapi sejak anak-anak sekolah minggu yang ketemu sama mereka dikibuli atau kejebak dengan ajaran yang sangat menyesatkan. Waktu saya membuka HP itu melalui YouTube, saya kaget. Yang mengajar siapa Bapak Ibu? Ternyata yang mengajar itu dengan wajah yang seram, dengan tanduk hitam, matanya merah, mengajar anak-anak kecil itu. Waduh, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita sebagai orang tua tidak punya power, tidak punya kuasa untuk menaungi dan memberkati dan melindungi dan membawa doa kepada anak-anak generasi akan datang, yaitu anak-anak kita. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tuhan mau, sekali lagi dia berkata, kuatkanlah rohmu dengan rohku, kata Tuhan. Supaya apapun yang kita hadapi, kita akan menembus semua persoalan masalah, dan kita akan bersorak-sorak membawa berkas-berkas kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Yang terakhir, saya ingin sampaikan satu kejadian. Kejadian ini sangat membuat saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Waktu itu saya bertanya di dalam hati saya bisa apa? Dan saya harus berbuat apa Tuhan? Waktu itu saya dihadapkan dengan seorang anak Tuhan di Surabaya ini, padahal saya tinggal di Semarang. Waktu itu persis saya pelayanan di Surabaya, saya jenguk beliau di rumah sakit. Yang saya hadapi dan saya lihat, ibu ini dalam keadaan setengah tidak sadar dan koma. Dia diinfus tidak hanya 1-2 infus. Tetapi yang saya hadapi seorang pribadi anak Tuhan dengan infus 8 selang warna merah, kuning, hijau, apapun warnanya. 8 selang. Waktu itu saya datang bersama seorang hamba Tuhan dan juga istrinya. Setelah kita doa, kita mau pulang, ibu gembala sidang yang ikut dengan suaminya berkata pada saya, Pak Yosua Hadi, menurut kamu bagaimana dengan keadaan ibu ini ke depan? Dia langsung menjawab, dia langsung melanjutkan kata-katanya. Kelihatannya tidak ada harapan. Kenapa? Karena dia hanya mendengar satu kata dari kata dokter yang menangani pasien ini. Kita sebagai tim dokter sudah angkat tangan. Memang secara kenyataan saya sendiri mendengar, mana mungkin dia sembuh. Tetapi Roh Kudus berkata di dalam hati saya, jangan mendengar kata manusia. Dia dokter dunia, aku Yesusmu adalah dokter di antara segala dokter. Saya jawab kepada ibu gembala sidang yang ikut itu, Bu, kita tunggu aja. Yang penting, kita tetap fokus di dalam nama Yesus. Dia yang telah mengalahkan sengat maut. Itu finish dari setiap manusia hidup untuk pulang. Tetapi Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang sembarangan. Yesus yang kita sembah adalah yang telah mengalahkan maut. Kita percaya, biar Tuhan sendiri yang akan menangani. Waktu itu besoknya saya pulang ke Semarang. Tiap malam saya ditelepon, Pak, bagaimana dengan Mami? Selangnya seperti ini, dokter
Peter sudah angkat tangan. Yang keluar dari mulut saya hanya satu. Percaya saja. Seperti Yesus ngomong, percaya saja. Setiap saat saya ditelepon, saya hanya berdoa, percaya saja. Apa yang terjadi? Karena Yesus juga telah mengurapi ibu yang sedang dalam keadaan koma ini dengan kuasa Roh Kudus, karena dia juga pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang tahu apa yang terjadi untuk berikutnya. Hanya percaya, saya sampaikan pada anak-anaknya. 1 hari, 2 hari, sampai hari ke-8. Infus ini dilepas semuanya. Semua anak-anaknya, terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Di saat waktu kesesakan. Jangan kita belajar melihat kenyataan. Kalau kita belajar melihat kenyataan, maka kecillah iman kita. Maka hilanglah kuasa Roh Kudus yang ada di dalammu. Karena kita melihat kenyataan. Tetapi yang Tuhan mau, jangan melihat kenyataan, tetapi bangkitkan imanmu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus yang kau terima, engkau katakan, Yesus telah bangkit, maka ibu ini harus bangkit. Persis hari yang ke-8, saya ditelepon. Pak, puji Tuhan. Ibu sudah lepas dari semua infus. Dan hari ini ibu mau dipindah ke ruang perawatan. Waktu itu dia menjalani kehidupan sepanjang kurang lebih 7 tahun ke depan. Dia dalam keadaan sehat karena dia bisa melayani lagi. Maka saya sampaikan dari mimbar ini. Apapun yang kita hadapi, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam urusan keluarga, dalam segala yang kita kerjakan, dalam pelayanan sekalipun, Tuhan mau bersandarlah pada Tuhan. Karena kalian dan kita semua sudah dipenuhi oleh kuasa. Bukan kuasa yang sembarangan. Yang mengurapi kita adalah kuasa Roh Kudus yang hebat. Puji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Semua jemaat berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh harap dan percaya. Biar kita semua dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat, yaitu Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hatiku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah
Jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasca kebangkitan dan pasca kenaikan-Mu, yang saat ini di banyak gereja termasuk di tempat ini diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, baptis semua jemaat-Mu, baptis semua gereja-Mu dan semua pelayan dan hamba-hamba-Mu, supaya kami berani menyatakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pemulihan. Terlebih lagi, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, biarlah kita tetap rendah hati, seperti hati Yesus yang selalu taat dan rendah hati di hadapan Bapa. Supaya setiap persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini, semuanya akan mendapat jawaban. Karena kami penuh ketaatan dan rendah hati, dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan di dalam Yesus dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, penuhi semua jemaat ini Tuhan. Yang ada ibadah di gereja maupun yang mengikuti online di rumah. Jamah mereka. Jamah mereka dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Supaya semua jemaat-Mu menjadi pemenang-pemenang yang bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Roh Kudus, Roh yang dahsyat dan kudus itu, kita tidak akan bisa kuat menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua pelayan-pelayan dan semua yang melayani, termasuk Bapak Ibu Gembala Sidang. Kami serahkan gereja-Mu ini, biarlah melalui tempat ini banyak jiwa dari bangsa-bangsa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita untuk menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak lupa, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu. Dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Yosua Adiwijaya. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya. Dan syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir saat ini di gereja-Mu, juga yang mengikuti online. Engkau memberkatinya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Semua pekerjaan hamba-hamba Tuhan diberkati, menjadi berhasil, beruntung. Terima kasih Tuhan, sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam kehidupan kami, karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Ya Tuhan Yesus, di saat kami ada masalah, ada kesesakan, kami selalu berteriak kepada Engkau Tuhan, tolong kami Tuhan, dan Kau segera turun tangan menolong kami. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Thank you Lord Jesus, haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala pandang Yesus.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.